Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita mau ngopi ya, pagi-pagi ngopi nanya kan. Ngopinya adalah ngobrol penuh inspirasi. Ngobrol penuh inspirasi. Akhir-akhir ini saya suka nyanyi-nyanyi untuk meningkatkan imun aja. Oke, ngopi kali ini topiknya, masalahnya yaitu tentang komitmen. Ya, jadi komitmen atau ya kesepakatan lah, niatan baik gitu. Jadi ada windscriber yang curhatnya lewat WA seperti biasanya, karena memang lagi nggak bisa ketemu gitu. Jadi curhatnya itu dia sudah menjalin hubungan dengan cewek, menarik kan? Tapi ini karena ya ada curhatan yang kemarin yang sama juga, cuman dia putus sudah 3 tahun, dia putus karena ceweknya ya bisa dikatakan tidak komitmen malah menjalin hubungan dengan teman sekantor cowoknya. Sehingga ada respon balik ke saya, dia sudah komitmen itu, tapi nunggu kakaknya itu. Dia sudah kepingin menikah gitu. Tapi karena kakaknya belum, sehingga dia harus nunggu sama kakaknya. Nah ini masalahnya gimana? Jadi masalahnya adalah bisa nggak menerima apa adanya. Jadi kalau sudah dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling mengenal begitu, itu tantangannya adalah menerima kejelekan. Kenapa? Karena bila kita sudah berkomitmen dan saling mengenal, ada batasan waktunya itu 1 tahun 2 tahun lagi baru mau menikah atau apa, itu mesti yang akan ditampilkan adalah kejelekannya. Nah ini yang harus dipahami, karena sebenarnya kita ini mencari orang atau mencari pasangan yang mau menerima kejelekan kita sendiri, keburukan kita sendiri. Memang awal tertarik itu mesti kebaikannya tuh, orangnya kayak peduli, memperhatikan itu segala macam, itu membuat wah ini kalau diajak komitmen ini kayaknya tepat. Tapi karena adanya batasan waktu tadi, tidak segera menikah, maka ujian utamanya adalah bisa tidak kita menerima. Termasuk bukannya apa-apa lah. Kalau yang curhatan yang awal itu kan dia tidak bisa menerima karena sang ceweknya itu selingkuh. Nah ini sebenarnya yang selingkuh itu tidak hanya cewek aja, cowok aja bisa. Nah bisa nerima enggak? Nah ini sebenarnya sudah menikah pun bisa terjadi. Sudah menikah terus selingkuh terus bercerai, bisa terjadi. Nah ini yang patut kita cermati bareng-bareng. Mari sejak awal
niatan ibadah bagus, niatan ibadah bagus. Tapi yang namanya ibadah itu kan tidak mempersulit diri. Taruh kata misalnya kita sholat, sudah saatnya sholat, ya toh. Apakah harus di masjid atau harus pakai sajadah yang bagus atau harus pakai pakaian yang bagus kan? Ini memang boleh ya, memang keinginan begitu. Tapi sudah waktunya sudah menjelang apa ya? Kalau tidak begitu tidak sholat ya nggak bisa lah. Yang namanya ibadah ya. Kalau memang sudah asal pakai baju bersih ya toh, tidak harus di masjid tidak masalah ya toh. Sudah memenuhi syarat mutlaknya, syarat utamanya ya kita lakukan sholat karena sudah batasan waktu. Begitu juga ibadah nikah. Apa harus punya rumah dulu? Atau harus kakaknya nikah dulu misalnya, padahal kakaknya belum menikah atau harus punya mobil dulu atau bagaimana? Sudah batas waktu satu. Tapi kecuali sudah batas waktu, syaratnya sudah ada. Apa? Sudah mau ada yang dinikahi, yaitu syaratnya sudah mutlak, syarat mutlak sudah terpenuhi, sudah ada komitmen. Nah, segera aja menikah. Tapi dengan catatan ya tadi, karena niatan ibadah itu ya kita bisa menerima apa adanya, kekurangan masing-masing, karena kekurangan masing-masing itu akan akan disempurnakan oleh pasangannya. Kalau kita ini yang paling krusial itu kan perselingkuhan. Kalau memang itu sudah menjadi wah ini kayaknya kok pasangan kita ini ada potensi. Nah, kalau udah tahu ada potensi, ya dijaga. Jangan malah disalah-salahkan, dijaga agar tidak terjadi perselingkuhan. Ada potensi ini misalnya kita sholat, waduh ini bisa kentut ini, ya dijogo toh kentutnya toh, masa dikentutkan ayo batal, sama juga. Ini juga sama dengan Winscriber yang curhat tentang komitmen ini. Mari kita baca dulu curhat dari Winscriber tentang komitmen. Oke, ini saya kan bikin status di WA. Statusnya status konten di YouTube. Ya, nanti konten YouTube-nya bisa dilihat di deskripsi, yaitu tentang semakin banyak ditolak, semakin dapat yang terbaik. Nah, dia berkomentar pertama kali itu komentarnya konten menarik. Menarik ini sekut ya bang radong. Terus saya komentari, wis ditolak berapa kali? Terus langsung dia jawab, alhamdulillah belum Pak, mau ngajakin satu orang, alhamdulillah mau. Terus saya komentar lagi, udah nikah belum Pak? Semangat itu, tetap semangat. Ini ujian keimanan dengan media jodoh. Ya dia basa-basi, tapi ya basa-basi bagus lah. Bapak sihat kan Pak? Terus waktu saya bilang tetap semangat, dia jawab, siapa? Niatnya ibadah Pak, semoga Allah meridhoi, amin. Terus saya komentari lagi, Allah subhanahu wa ta'ala pasti meridhoi kalau niatnya ibadah gitu. Tapi nafsu kita juga akan teruji dengan tantangan yang lebih tinggi. Nah ini kalau sudah berkomitmen itu memang nafsu itu menguji. Terus dia menjawab,
tantangan yang lebih tinggi itu maksudnya apa, Pak? Maksudnya tantangan ya. Tantangan. Salah tulis. Terus dia jawab. Saya jawab. Dia 3 tahun. Maksudnya yang pertama itu kan. Itu 3 tahun. Video yang awal, yang video yang saya jadikan status itu kan dia udah jalin 3 tahun. Kamu udah berapa tahun? Nah, waktu juga meningkatkan tingkat ujian dan tantangannya. Terus dia jawab, waduh, ini mah udah banyak, Pak, ujiannya. Alhamdulillah, Pak, saya masih ada hubungan sama calon istri saya. Banyak ujiannya. Cuma kita harus banyak-banyak bersabar nih. Banyak-banyak bersabar sih. Dan meminta tetap ditangguhkan dan dikuatkan hatinya. Terus dia ngerespon yang jawaban saya, rencana nikah insya Allah di tahun 2023 sih, Pak. Tapi saya pengen juga cepat-cepat. Tapi saya harus menyiapkan finansial saya dan keluarga saya ntar. Nikah itu hubungannya bukan dengan berapa lama berkomitmen dan berapa duit dipersiapkan. Tapi yang jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan fasilitas kalian berkomitmen. Semanfaat apakah fasilitas itu dapat lebih mempercepat ke jenjang pernikahan? Kalau ujung-ujung masih berbatas waktu dan terbebani anggaran yang harus dikumpulkan, itu sama saja menyiakan waktu kalian untuk mendapatkan yang terbaik. Tapi Papa Wingko tetap mendoakan kalian untuk lebih bisa saling menerima kekurangan masing-masing, termasuk kuat-kuatan dan kudiaan. Seperti contohnya video YouTube Papa yang menjadi awal diskusi ini. Dia jawab, ya Papa, intinya yakin sama Allah kan, Pak. Saya sebetulnya juga pengen kayak gitu, Pak. Tapi kakak saya juga belum menikah. Sebenarnya lebaran tahun ini mau pulang dan mau ke silaturahmi ke Papa. Udah lama banget gak ketemu Papa. Udah kangen, Pak. Tapi ya gini keadaan sekarang, jadi kakak bisa buat mudik. Semoga Papa sekeluarga dan saya keluarga diberi umur panjang, Pak. Pengen banget ngobrol sama Papa masalah hidup dan yang kayak gini. Kayak ini soal pernikahan. Saya katakan, yakin jelaslah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kakak yang belum menikah juga gak bisa begitu saja jadi penghalang ibadah. Papa cuma mau nguatin. Papa cuma mau nguatin kamu bahwa tujuan nikah yang ibadah itu adalah menerima kekurangan pasangan, bukan mencari kelebihan. Termasuk kekurangan kendala tidak bisa secepat menikah, sehingga kekurangan secara pribadi masing-masing juga semakin ketahuan dan bertambah. Bahkan hampir-hampir kelebihan calon pasangan itu dan kita
kelebihan pasangan itu, dan kita mulai tidak nampak lagi kelebihan pasangan, dan kelebihan kita itu mulai tidak nampak lagi. Dan maaf, ujungnya seperti videonya papa, 4 bulan baru ketahuan selingkuh, dan akhirnya komitmen itu kandas. Kamu harus bisa mengambil pelajaran dari video bapak itu, agar badai apapun tidak bakal mengkandaskan, tapi malah menguatkan masing-masing untuk saling bisa menerima kekurangan itu sendiri. Itulah. Semoga curhatan ini juga menginspirasi untuk windscriber semua yang lagi berjuang untuk menikah. Semoga bermanfaat. Baik, itu curhatan tentang komitmen, tentang hubungan, bagaimana menjalin hubungan agar komitmennya itu tetap langgeng. Semoga bermanfaat bagi windscriber semua, dan jangan lupa tetap bahagia, agar kita semua tetap semangat menjalani hidup ini dengan apa adanya. Jadi saya cukup sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.